Ya, kita lanjutkan pembahasan kitab ini dulu. Sekarang kepada pembahasan nomor berapa? 6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif al-Imam al-Muzani rahimahullahu taala. Wal imanu, dan iman, qaulun adalah perkataan, wa amalun dan perbuatan. Ya, sini. Apa? Nggak kedengaran? Apa? Nanti aja habis ngaji ya. Sampai mana tadi? Sampai amalun. Ya. Wahuma, dan keduanya, siyani adalah sama, wa nidhamani, dan saling mengikuti, wa qarinani, dan saling mengikat. La nufarriqu, kita tidak membedakan. La nufarriqu, kita tidak membedakan. Bainahuma, antara keduanya. La imana, tidak ada iman. Illa bi'amalin, kecuali dengan amal. Wala amalah, dan tidak ada amal illa bi'imanin, kecuali dengan iman. Wal mu'minuna, dan orang-orang beriman, fil imani, dalam iman, yatafadhaluna, mereka berbeda-beda. Mereka berbeda-beda. Wa bisolihil a'mali, dan dengan amal soleh, hum, mereka, mutazayiduna, bertambah iman. wala yakhrujuna,
dan mereka tidak keluar bidzunubi dengan sebab dosa-dosa, bidzunubi dengan sebab dosa-dosa, minal imani dari iman, minal imani dari iman, wala yakfuruna dan mereka tidak kufur, biruku bikabiratin dengan melakukan dosa besar, wala isyanin dan tidak juga dengan maksiat, wala nujibu dan kita tidak memastikan, limuhsinihim bagi orang yang baik di antara mereka, al-jinana surga, ba'da setelah man orang-orang aujabalahu yang telah memastikan untuk mereka, an-nabiyyu nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nashhadu dan kita tidak bersaksi ala musiihim atas orang buruk di antara mereka, bin nari dengan neraka. Titik. Sampai situ? Ya. Pembahasan yang keenam ini berkaitan dengan al-iman. Berkaitan dengan apa itu iman. Dan apa yang menjadi cakupan iman. Dan bagaimana seandainya orang beriman melakukan dosa. Ini dibahas di dalam nomor 6 ini. Di sini muallif mengatakan wal imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Perkataan adalah iman, perbuatan juga adalah iman. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang disebut dengan iman itu ada yang bentuknya perkataan, ada yang bentuknya perbuatan.
Wa huma siyani, dan keduanya adalah sama. Keduanya maksudnya perkataan dan perbuatan. Bahwa perkataan dan perbuatan dua-duanya adalah sama-sama merupakan iman. Tidak dipisahkan. Wa nidhamani, dan dua hal yang apa tadi? Saling apa saya pun? Saling mengikuti. Mutatabihani, saling mengikuti atau saling berurutan. Artinya bahwa amal mengikuti perkataan, perkataan mengikuti amal. Wa qarinani, dua hal yang saling terikat, artinya tidak bisa dipisahkan. Qaul dengan amal ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari iman. La nufarriqu bainahuma, kita tidak bisa atau kita tidak membedakan, tidak memisahkan antara keduanya, perkataan dan perbuatan. La imana illa bi amalin, tidak ada iman kecuali dengan amal. Jadi yang namanya iman itu ya dengan amal, karena amal merupakan iman. Wala amala illa bi imanin, dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Bahwa amal tersebut adalah merupakan iman. Nah, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan pengertian iman. Bahwa iman itu mencakup perkataan dan perbuatan. Iya. Ditulis pelajaran dari nomor berapa ini? 6. Ya, tulis nomor 6. Penjelasan tentang pengertian iman. Penjelasan tentang iman dan beberapa masalah berkaitan dengan iman. Titik ya. Pelajaran dari nomor 6. Pelajaran pertama. Bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan. Koma dengan rincian sebagai berikut. Titik 2. A. Perkataan. Ini mencakup titik 2. 1. Perkataan hati. Perkataan hati berupa akidah, dalam kurung keyakinan, dan
pembenaran yang ada dalam hati. Dua, perkataan lisan. Yaitu ucapan dua kalimat syahadat dan pengakuan terhadap kemestian dari dua kalimat syahadat. B, perbuatan. Dan ini mencakup titik dua, satu, perbuatan hati. Seperti niat, ikhlas, cinta, dan seterusnya. Dua, perbuatan lisan. Seperti membaca Quran, membaca zikir, dan seterusnya. Tiga, perbuatan anggota badan lahiriah. Perbuatan anggota badan lahiriah. Seperti sholat, zakat, dan seterusnya. Ya. Baca Sebul. Tentang iman dan beberapa masalah yang berkaitan dengan iman. Pelajaran dari nomor 6. 1. Bahwa iman adalah perkataan dan perbuatan dengan rincian sebagai berikut. Ya, jadi yang namanya iman mencakup perkataan dan perbuatan. Iman itu bukan perkataan saja dan bukan perbuatan saja. Nah, ini berbeda dengan pendapat kelompok Murji'ah, di mana mereka mengatakan iman itu hanya sekedar qaul saja, perkataan saja. Adapun amal, maka itu tidak termasuk iman. Karena amal tidak termasuk iman, maka amal ini perbuatan baiknya tidak akan menambah iman, perbuatan buruknya tidak akan mengurangi iman. Ini sebagian mereka. Ada juga kelompok dari Murji'ah yang disebut dengan Murji'atul Fuqaha. Yang disebut dengan siapa? Murji'atul Fuqaha. Di mana mereka mengatakan iman itu adalah qaul, perkataan saja. Adapun amal, maka itu syarat bagi sahnya iman. Jadi amal itu bukan bagian dari iman. Tapi iman tidak sah kalau tidak ada amalnya. Paham ini? Salat itu bukan dari iman. Tapi iman tidak akan sah kalau tidak salat. Contohnya seperti itu kalau diterapkan.
Tetapi dua pendapat ini atau dua kelompok ini, Murji'ah dengan Murji'atul Fuqaha, dua-duanya adalah salah. Kenapa? Karena baik Al-Quran maupun hadis telah menunjukkan baik perkataan maupun perbuatan, maka dua-duanya dinamakan iman. Perkataan itu adalah iman dan perbuatan juga adalah iman. Ayo terus baca, Ibu. Perkataan ini mencakup satu, perkataan hati berupa akidah, yaitu keyakinan dan pembenaran yang ada dalam hati. Ya. Yang pertama, perkataan. Perkataan yang merupakan iman, yang dinamakan iman, adalah perkataan pertama, perkataan yang ada dalam hati. Perkataan yang ada dalam hati. Apa itu perkataan hati? Perkataan hati itu adalah keyakinan, akidah yang ada di dalam hati kita, pembenaran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap malaikat, terhadap kitab-kitab dan seterusnya. Ini adalah merupakan apa? Iman. Bahkan ya, secara asal kebanyakan orang mengatakan iman itu adalah at-tasdiqu. Adalah apa? Pembenaran. Walaupun ini dikritis atau dikritik ya, bahwa iman sebatas dengan tasdik itu tidak tepat ya. Iman di samping tasdik juga apa? Iqrar. Nah, nanti itu. Yang penting pertama, iman itu adalah perkataan, dan perkataan ini pertama adalah perkataan apa? Hati. Apa perkataan hati? Keyakinan kita, pembenaran kita. Seperti yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi waliyakuna minal muqinin. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan yang ada di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang yang yakin. Maka dalam ayat ini yakin merupakan iman, dan keyakinan itu adalah merupakan perkataan hati. Kemudian yang kedua, B, adalah perkataan apa? Lisan. Perkataan lisan yang merupakan iman adalah ucapan dua kalimat syahadat dan pengakuan kita terhadap apa yang menjadi kemestian dari dua kalimat syahadat. Umpamanya pengakuan kita bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad SAW adalah satu-satunya yang berhak untuk diikuti seluruhnya, baik perkataannya maupun perbuatannya di dalam Islam ini. Mana dalilnya? Perkataan lisan inilah iman. Seperti perintah Allah Ta'ala dalam Al-Quran, qulu amanna billah. Qulu, katakanlah, amanna, kami beriman, billahi, kepada Allah. Jadi perkataan kita, saya beriman kepada Allah, ini merupakan iman. Kemudian yang kedua, iman mencakup amal. Dan amal dalam iman itu ada 3 macam. Baca saya pun. B, perbuatan, dan ini mencakup 1, perbuatan hati seperti niat, ikhlas, cinta, dan seterusnya. Ya, yang namanya amal atau perbuatan yang merupakan iman, pertama adalah perbuatan hati kita. Apa perbuatan hati kita? Perbuatan hati kita itu adalah perbuatan-perbuatan, kelakuan-kelakuan yang ada di dalam hati kita. Seperti apa? Niat. Niat kan merupakan perbuatan, tapi adanya di mana? Dalam hati. Keikhlasan, bahwa kita melakukan ini tulus karena Allah Ta'ala. Kecintaan, kecintaan itu perbuatan, tetapi perbuatannya ada di mana? Di dalam hati.
Terus saya pun. Perbuatan lisan seperti membaca Quran, membaca zikir dan seterusnya. Perbuatan lisan, membaca Quran, berzikir, berdoa. Pokoknya perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh lisan kita, maka itu adalah perbuatan lisan. Khutbah, ceramah, nasihat, itu iman. Dan itu adalah perbuatan, di mana perbuatannya dilakukan oleh apa? Lisan kita. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi di sini zikir adalah iman. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan anggota badan lahiriah. Seperti apa? Salat. Ya. Ketika berbicara tentang salat, yaitu dipindahkannya kiblat dari Baitul Maqdis, dipindahkan ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Maka Allah Ta'ala berbicara, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan atau menyia-nyiakan iman kalian. Apa yang dimaksud dengan iman dalam ayat ini? Salat. Jadi awalnya salat itu menghadap ke mana? Baitul Maqdis, yaitu ke Masjidil Aqsa. Setelah itu dipindahkan ke mana? Setelah hijrah ke Madinah dipindahkan ke mana? Ke Masjidil Haram, yaitu ke Ka'bah. Nah, sebagian sahabat ada yang bertanya, bagaimana dengan sholat kita dulu? Ternyata sholat kita sekarang adalah menghadap Ka'bah. Bagaimana dengan sholat kita dulu ketika kita menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Maka turunlah ayat Allah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah Ta'ala tidak akan menghilangkan atau menyia-nyiakan iman kalian. Artinya sholat kalian yang dulu ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu tidak akan disia-siakan. Itu akan diterima dan akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Maka di sini Allah Ta'ala menamakan sholat dengan apa? Iman. Jadi Ahlus Sunnah menetapkan yang namanya iman ini mencakup perkataan dan perbuatan. Perkataan, baik perkataan hati maupun perkataan lisan. Perbuatan, baik perbuatan hati, perbuatan lisan maupun perbuatan anggota badan lahiriah. Kita lanjutkan nanti malam insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.